Selamat datang di channel Belajar CAD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3D modeling, yaitu perintah-perintah yang untuk membuat objek 3 dimensi dari 2 dimensi. Adapun perintah-perintah tersebut adalah extrude, loft, revolve, dan sweep. Baik, supaya Anda lebih paham, silakan buka AutoCAD Anda. Sebelum kita memulai, mari kita ubah model workspace kita ke workspace 3 dimensi modeling atau 3D modeling. 3D modeling. Kemudian lembar kerja kita ganti dalam mode SA isometric. Oke, nah untuk membuat objek 3 dimensi dari 2 dimensi, kita membutuhkan atau kita harus membuat dalam bentuk atau dalam loop tertutup, atau 2 dimensi dalam bentuk loop tertutup. Apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan ketika kita mulai membuat objek 3 dimensi. Kemudian untuk membuat objek 3 dimensi, kita harus mempunyai satu kesatuan objek gambar. Artinya kalau kita membuat gambar, hanya ada satu gambar yang bisa kita extrude dalam bentuk gambar utuh. Ya. Nah, baik, kita akan coba memulai dari perintah yang pertama. Yang pertama adalah extrude. Extrude adalah perintah untuk membuat 3D solid, 3D solid dari objek 2 dimensi dengan memberikan ketebalan objek 2 dimensi tersebut. Oke, dapat kita lihat pada gambar. Gambar satu adalah objek 2 dimensinya. Kemudian dengan menggunakan perintah extrude, maka kita bisa menjadikan dia objek 3 dimensi solid dengan memberikan ketebalan atau ketinggian tertentu. Baik, kita akan coba. Silakan Anda buat rektang. Ya, mungkin ukurannya bebas saja. Ya, kira-kira ukurannya segini, ya, rektang. Oke, bebas saja ukurannya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini adalah gambar satu kesatuan gambar yang utuh, ya, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang terputus, dan hanya satu gambar. Dan ini juga merupakan loop tertutup, ya, gambar yang penuh, ya. Nah, untuk membuat objek 3 dimensi, kita harus memastikan bahwa dia adalah hanya satu gambar yang kita extrude dan merupakan loop yang tertutup, gambar yang tersambung. Oke. Baik, kita akan coba extrude. Pilih extrude, ya, extrude. Kemudian pilih objek yang akan kita extrude. Objeknya adalah ini. Nah, kemudian enter. Nah, kita berikan ketinggiannya. Kira-kira ketinggiannya misalkan 40. Nah, bisa kita lihat dalam bentuk realistik, maybe. Nah, bentuknya adalah objek yang solid, ya, dan padat. Oke. Nah, coba kita bandingkan kalau kita mempunyai gambar 2 dimensi yang dia bukan satu kesatuan gambar, tapi loop tertutup. Oke, misalkan seperti ini, saya mempunyai garis, oke, garis yang membentuk rektang. Oke, garis yang membentuk rektang. Oke. Garis yang membentuk rektang. Nah, ini. Oke. Garis membentuk loop tertutup, tapi dia bukan satu kesatuan. Ini kita akan coba extrude.
Oke, ini garis pertama, garis kedua, ya, 3 dan keempat. Nah, enter. Nah, kita berikan ketinggian tertentu, misalkan ketinggiannya 35. Oke, mari kita lihat realistik. Nah, oke. Nah, ketika kita mengekstrud gambar yang bukan satu kesatuan, maka dia hanya membentuk dinding-dindingnya saja tanpa membentuk isi kemudian tutup atas tutup bawah. Artinya bukan benda solid, bukan objek solid, hanya surface saja, hanya bagian dindingnya saja. Nah, ini yang terjadi kalau Anda membuat objek dengan gambar yang bukan satu kesatuan utuh. Oke. Nah, kita akan undo saja ini. Oke, nah, bagaimanakah caranya supaya dia menjadi satu kesatuan gambar, hanya satu gambar, ya. Ini gambarnya ada berapa garis, tapi tidak bisa digunakan untuk membuat 3D solid. Nah, bagaimana supaya bisa? Nah, kita harus menggabungkan semua garis-garis ini menjadi satu kesatuan garis. Nah, perintahnya adalah perintah join. Anda ketikkan perintah join, ya, enter. Nah, Anda pilih objek yang mau Anda join, kita pilih semuanya, kemudian enter. Sekarang dia menjadi satu kesatuan gambar. Oke, sekali pilih dia akan terpilih semua. Ini artinya satu kesatuan gambar. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita jadikan dia objek yang solid. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah perintah extrude. Oke. Dasarnya adalah gambar 2D yang satu kesatuan yang utuh. Begitu juga untuk yang lain. Oke, yang berikutnya adalah love. Nah, love adalah perintah untuk membuat objek 3D dari beberapa profil 2 dimensi yang dia tersusun di satu sumbu atau di satu garis pen. Oke. Nah, contohnya Anda bisa lihat yang digambar ada 3 profil 1, 2 dan 3. Kemudian dengan menggunakan perintah love, maka dia akan membentuk sebuah gambar 3 dimensi dengan mengikuti pola profil itu. Oke, kita akan coba buat vas bunga, ya, dengan menggunakan profil lingkaran. Oke, mari kita buat vas bunga. Pertama kita mesti buat dulu profilnya. Kita gunakan lingkaran, ya, dengan radius, ya, dengan radius W. Ini yang lingkaran yang paling besar itu saya buat 20, ya. Kemudian tambahkan lingkaran lagi, ya, dari tengah-tengah, senternya sama di satu titik pusat, ya. Nah, ini mungkin saya buat radiusnya 10, ya. Terus kita pindahkan dia ke arah atas, searah sumbu Z. Kita gunakan perintah 3D move, ya. Pilih objeknya ini. Oke, base point untuk kita memindahkan adalah center pointnya. Nah, kita pindahkan ke atas, ke searah sumbu Z, ya. Ke atas itu sumbu Z sesuai dengan user koordinatnya. Oke, kita gunakan koordinat kartesian relatif, ya, karena kita ingin memindahkan dengan jarak tertentu. Sumbu Z berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya kita pindahkan sejauh 20. Oke, dia ke atas, ya, 20. Nah, kemudian kita akan buat lagi lingkaran dengan senternya sama seperti lingkaran yang kedua. Oke, kemudian radiusnya kita buat 12. Oke, itu yang ini. Nah, kemudian kita pindahkan juga. Kita pindahkan, ya,
base pointnya masih sama. Nah, kita pindahkan ke atas sejauh 20 juga. Add 0,0,20. Oke. Nah, kita sudah buat 3 profil. Kita tambah lagi profilnya, masih di lingkaran. Oke. Centernya lingkaran yang paling atas. Oke. Radiusnya kita buat 30. Oke. Kita pindahkan ke atas. Move. Oke, ke atas. Base pointnya ini sejauh 15. 0,0,15. Oke, kemudian kita tambah lingkaran lagi. Lingkaran, center pointnya di lingkaran yang paling atas. Oke. Kemudian radiusnya kita buat 25. Kemudian kita pindahkan sejauh, ini kita buat agak jauh ya, 25 berarti yang ini. Enter base pointnya. Oke. Nah, kita pindahkan add 0,0, tadi 15 kita buat misalkan 25 ke atas. Oke, kita tambah satu lagi yang agak kecil, lingkaran radius. Oke, nah, kira-kira 17. Oke, kemudian kita pindahkan juga ke atas. Ini profilnya susun seperti itu. Oke, base point. Nah, kita pindahkan dari bawah, dari paling atas ini kita pindahkan 30. Oke, 30. Enter. Nah, kita punya profil seperti ini. Kemudian kita akan jadikan vas bunga dengan menggunakan perintah love. Oke, pilih love-nya. Kemudian untuk memilihnya Anda harus berurutan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya, berurutan. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selesai, enter. Kemudian pilih cross section only. Oke, enter. Kemudian selesai. Nah, mari kita lihat dalam bentuk realistik ya. Nah, seperti ini. Oke. Dari beberapa profil lingkaran tadi kita bisa lihat jadinya seperti ini. Tampak depan seperti ini. Ya. Vas bunga atau seperti gelas. Oke, inilah kegunaan dari perintah love. Ya, fungsi dari perintah love untuk membuat yang seperti ini. Oke, kita kembali ke dalam bentuk biasa. Nah, oke, kemudian yang berikutnya adalah perintah revolve. Perintah revolve. Oke. Nah, revolve adalah perintah yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dengan cara yang diputar. Dapat Anda lihat yang ada di gambar. Nomor 1 adalah objek yang akan diputar, ya. Nomor 2 adalah sumbu putarnya. Jadi kita tentukan profil atau objek mana yang akan kita putar, kemudian di mana letak sumbu putarnya. Oke. Baik, kita akan coba dengan objek yang elips. Oke. Kita coba elips. Nah, kita pilih elips. Oke, saya akan buat elips kira-kira
panjangnya segini lah. Oke, ini elips. Oke, kemudian kita masih tentukan sumbu putarnya. Oke, sumbu putarnya kira-kira di sini. Oke, nah, ini objek yang mau kita putar, ini adalah sumbu putarnya. Oke, silakan pilih revolve, select object to revolve, objeknya ini yang akan kita putar, enter, kemudian pilih start axis-nya, berarti sumbu putarnya. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, oke. Nah, Anda ingin membuat revolve dengan sudut 360 putaran penuh atau sudut tertentu, diatur saja. Saya akan coba dengan sudut 360, enter. Oke, nah, mari kita lihat bentuk realistiknya. Nah, seperti itu. Oke, jadi dia diputar 360, objek putarnya adalah elipsnya. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Kalau kita lihat pun dia diputar 360, bentuknya ada lingkaran. Tapi di lingkaran ini bentuk body shape-nya adalah dari profil elips yang ini. Ya. Nah, ini adalah perintah revolve ya, untuk membuat objek 3 dimensi dengan cara diputar. Kemudian yang terakhir adalah sweep. Ya, sweep. Nah, sweep ini adalah untuk membuat objek 3 dimensi dari profil 2 dimensi mengikuti pad atau guide yang kita berikan. Dapat kita lihat dari contoh gambar. Contoh ini untuk membuat pegas, spiral. Oke, untuk membuat spiral. Nah, spiral 3 dimensi. Nah, profil yang akan digunakan adalah lingkaran yang dia mengikuti pad ataupun guide dari gambar spiralnya. Oke, nah kita akan coba buat spiral ini juga ya, seperti yang dicontoh, kita akan coba buat. Oke, untuk itu kita mesti buat spiralnya terlebih dahulu. Spiral itu ada di draw ya, di draw, di dalamnya ada helix. Nah, helixnya adalah spiral. Oke, pilih helixnya, kemudian posisinya bebas saja, kira-kira di sinilah ya, senternya. Nah, base radius bawah untuk spiralnya mungkin kita buat 200 ya, enter. Kemudian top radiusnya, radius yang bagian atas kita buat sama besar saja, kita buat 200 juga. Kemudian tentukan tinggi atau panjang spiralnya. Nah, misalkan kita buat panjangnya 750. Oke, nah ini spiral kita. Nah, kita sudah buat spiralnya ini sebagai pad atau sebagai guide untuk profilnya. Sekarang kita buat profilnya. Saya menggunakan lingkaran. Anda kalau ingin coba gambar yang lain atau objek yang lain, misalkan poligon, silakan. Oke, saya tunjukkan menggunakan lingkaran. Nah, center point of circle-nya ini mesti berada di ujung dari padnya. Oke, ujung dari padnya, mestikan dia nempel. Nah, Anda tentukan seberapa besar spiralnya. Radiusnya kita buat 50. Oke, ya sudah. Nah, sudah jadi seperti ini. Mari kita sweep. Pilih sweep. Yang pertama adalah object to sweep, berarti objek yang mau kita sweep, berarti objeknya adalah yang ini. Oke. Nah, enter, cuma aja satu objek. Kemudian select sweep pad. Oke. Guide-nya, padnya pilih yang spiral.
Oke, kita tunggu. Nah, maka akan membentuk spiral 3D solid yang pegas. Nah, ini adalah perintah dari sweep. Oke, nah, tidak mesti buat pegas, Anda mungkin bisa buat pipa, ya, pipa yang berbelok-belok, ya, mesti pipa ada elbow-nya, kemudian strike lagi lurus, kemudian elbow lagi, Anda bisa buat. Yang penting Anda buat padnya, kemudian atur profilnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan atau materi pada pertemuan ini, pada video kali ini. Semoga dengan perintah 3D modeling ini dapat menambah wawasan Anda dalam menggambar, terutama menggunakan AutoCAD, ya. Dan semoga skill menggambar Anda bisa menjadi lebih baik, ya, atau bertambah baik. Oke, sekian, saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video atau pertemuan yang berikutnya. Baik, terima kasih.